ada pasien anak laki-laki umur 13 tahun. Keluhannya itu tiba-tiba nyeri kepala tanpa adanya riwayat benturan kepala atau keadaan yang lain. Sehingga dibawa ke rumah sakit. Kemudian karena memang nyeri kepalanya hebat, akhirnya kita lakukan CT scan. Setelah kita lakukan CT scan, ternyata ada perdarahan di otaknya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan MRI. Dari hasil CT scan ada perdarahan. Jadi bisa saya katakan bahwa anak ini menderita stroke perdarahan otak. Saya kira kita tahu bahwa penyakit stroke itu kebanyakan itu adalah pada orang tua. Kita tahu bahwa ada faktor pencetus stroke atau faktor predisposisi seseorang itu terkena stroke. Misalnya hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, gangguan jantung, ya. Tapi pada anak-anak kan jarang sekali, dan mungkin hampir tidak ada orang punya hipertensi atau kolesterol, ya, atau dia kebiasaan merokok, lain-lain, ya. Dan anak ini cenderung aktif, ya, tidak obesitas, tidak punya riwayat penyakit tertentu sebelumnya, tidak ada riwayat orang tua menderita stroke atau keluarga. Inilah yang dinamakan unusual stroke, stroke yang tidak biasa. Apalagi stroke pada anak, dari segi usia aja sudah tidak mungkin. Sehingga kita harus berpikiran lain, bukan mencari stroke penyebabnya yang seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya. Biasanya stroke yang tidak biasa pada anak itu sering akibat kelainan pembuluh darah di otaknya. Sehingga waktu ada CT scan, ada perdarahan otak, kita segera lanjutkan dengan pemeriksaan MRI, ya, atau MRI MRA untuk melihat adanya kelainan pembuluh darah. Ini ada perdarahan otak, ya, di sisi kiri, besar sekali, ya. Tapi kebetulan kondisi anaknya baik, ya, sadar baik, cuma nyeri kepala, tidak ada kelemahan. Ya, itu hal yang positif, artinya perdarahan itu tidak menimbulkan suatu hal yang membahayakan saat ini. Ini juga namanya MRA, ini, ya. Jadi MRI, MRA. MRA itu untuk melihat kelainan pembuluh darah. Di sini terlihat bahwa tidak ada tampak kelainan yang cukup jelas kelainan pembuluh darah. Tapi kita tidak boleh langsung berpikir negatif gitu, ya. Karena apa? Karena gold standar dari pemeriksaan untuk stroke, apalagi yang diduga ada kelainan pembuluh darah, adalah dinamakan DSA. DSA itu adalah suatu pemeriksaan untuk lebih detail melihat adanya kelainan pembuluh darah. Kalau misalnya sudah ada ditemukan penyebabnya, ya harus kita terapi. Karena jangan sampai, ya, ini pesan, kalau ada seseorang terkena stroke, apalagi yang tidak biasa seperti ini, terus dibiarkan. Kalau masih ada kelainan pembuluh darah, ya akan pecah lagi dia. Mungkin sebulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi pecah lagi. Biasanya pecah kedua lebih fatal. Jadi ingat, hati-hati pada kasus-kasus stroke yang tidak biasa. Segera kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Semoga nanti hasil DSA bisa menunjukkan kepada saya, kepada tim dokter yang lain, sebenarnya apa penyebab anak ini menderita stroke perdarahan. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan DSA, ya, DSA pada pembuluh darah otak, di mana pasien ini adalah pasien anak-anak dengan perdarahan otak, ya, di sisi sebelah kiri. Yang kita curigai adalah kelainan pembuluh darah. Setelah hasil DSA kita lihat ini memang tampak pembuluh darahnya itu masih tertekan oleh perdarahan sebelumnya. Tapi saat ini kita tidak menemukan adanya pembuluh darah yang abnormal atau yang tidak normal. Sehingga pada pasien kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan ulangan, baik berupa MRI kepala dan juga DSA untuk 3 bulan berikutnya, sehingga kita benar-benar yakin bahwa tidak ada pembuluh darah yang abnormal pada pasien ini. Jadi kita lihat hasil DSA atau diagnostik melalui kateterisasi otak menunjukkan bahwa tidak didapatkan kelainan pembuluh darah. Hal seperti ini bisa terjadi, dan tetap kita harus memantau keadaan pasien, dan biasanya ini memang perlu kita melakukan proses diagnosis lagi dengan DSA ini. Memang ada mekanisme tertentu yang menyebabkan kadang-kadang hasilnya bisa negatif. Bisa karena kadang-kadang suatu kelainan pembuluh darah itu menutup dengan sendirinya, karena ada gumpalan darah. Kadang-kadang juga ada yang namanya vasospasme, di mana pembuluh darah yang menimbulkan atau membuat kelainan itu menutup sendiri alirannya. Nah, ini bisa terjadi. Kemudian yang lain adalah terjadi perdarahan di otak. Kadang-kadang pada fase-fase awal, darah itu menekan pembuluh darah tertentu, menyebabkan kelainan itu. Jadi dengan pemeriksaan DSA saat itu juga tidak kelihatan. Jadi dari beberapa kemungkinan itu, bila tidak didapatkan ada kelainan, maka perlu dilakukan DSA ulang. Dan biasanya kita lakukan 3-6 bulan setelah diagnostik pertama ini. Kalau memang negatif, ya mungkin memang sudah sembuh, ya. Dan alhamdulillah, ya, tidak perlu tindakan lebih lanjut.
dan mungkin aman bagi pasien itu. Kalau hasilnya memang tetap negatif atau tidak ada kelainan, bagaimana nanti kelanjutan pada pasien ini ya? Berarti sudah aman ya, tapi tetap diobservasi dan bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan lagi ya. Semoga seiring dengan waktu bisa pulih dengan sempurna dan memang tidak akan terjadi lagi pecah lagi ya, terutama karena memang ternyata tidak ada pembuluh darah yang didapatkan ada kelainan pada pasien ini. Setelah saya periksa, setelah melakukan berapa ya, 1 minggu 2 minggu sebelumnya ya, terjadi perdarahan otak itu, keadaan pasien sudah baik, jadi nyeri kepalanya sudah jauh membaik, tidak ada kelainan saraf, maksudnya tidak ada defisit neurologis, artinya tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada gangguan bicara, tidak ada gangguan penglihatan, kemudian nyeri kepalanya juga jauh berkurang, jadi menunjukkan bahwa prosesnya membaik. Semoga ke depan ya pasien ini bisa pulih dengan sempurna dan bisa melakukan aktivitas normal seperti teman-teman yang lain.